Oke, teman-teman, di pertemuan yang minggu ke-12 ya. Minggu ke-12 ini kita akan belajar mengenai, branding ya, branding untuk perusahaan jasa, terkait dengan produk dan experience. Ini kegiatan branding ini secara umum dibagi menjadi, 4 ya, branding itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, ada yang namanya branded house, ini contohnya ada Virgin Group, kemudian ada sub-brand, kemudian ada endorse brand, ada house of brand. Oke, kita mulai dari branded house ya. Ini spektrumnya, the spectrum of branding alternatif. Mulai dari corporate branding sampai ke individual product branding. Nah, sebelum kita ke gambar ini, saya akan jelaskan satu-satu apa itu branded house, sub brand, endorse brand, dan house of brand. Ada namanya branded house. Berdasarkan spektrum atau skema branded house yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Jadi di sini branded house itu mengacu pada istilah di mana perusahaan itu mencoba membuat suatu image atau brand baru dari brand besar yang sudah ada untuk kegiatan yang di luar, sebenarnya di luar core bisnisnya. Ini contohnya yang dilakukan oleh Virgin Group. Di sini contohnya Virgin Group, dia membuat suatu brand baru untuk kegiatan lain di luar kegiatan, bisnisnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Virgin ini adalah bisnis, bisnis utamanya itu adalah travel, kemudian, entertainment dan lifestyle. Ada Virgin, Airways juga gitu kan. Nah, dia di sini membuat suatu brand brand, perusahaan lainnya atau brand lainnya di luar apa namanya, bisnis aslinya gitu. Di mana kalau contohnya di Indonesia itu, kalau di luar misalnya apa ya, contohnya di Indonesia itu, ibarat kata misalnya ada Universitas Negeri Jakarta gitu, kemudian membuat hotel gitu kan dengan brand baru, walaupun pada kenyataannya brand Hotel Navara itu sudah ada, tapi seperti itulah, di luar core bisnisnya UNJ itu pendidikan, tapi dia membuat brand baru untuk, kegiatan hotel misalnya, di luar, core bisnisnya. Biasanya itu, brand, brand baru ini, berdasarkan branded house ini, di melaksanakan kegiatan yang tidak berhubungan dengan inti bisnis dari brand yang terkenal atau brand yang sudah ada gitu, ya. Itu namanya branded house. Kalau kita lihat contohnya itu apa misalnya? Coba saya pikirkan dulu contohnya itu selain tadi UNJ, mmm, apa contohnya di Indonesia ya, yang tidak ada. Pertamina misalnya kan, Pertamina dulu, Pertamina itu intinya itu adalah melakukan kegiatan di bidang perminyakan, tetapi dia punya rumah sakit, dan rumah sakitnya pun terkenal gitu. Rumah sakit itu bukan bagian dari core bisnisnya Pertamina. Jadi Pertamina itu melakukan strategi branded house namanya. Walaupun sekarang rumah sakitnya itu sudah digabung, rumah sakit BUMN itu sudah digabung oleh Kementerian BUMN, tetapi kegiatannya seperti itu. Itu namanya branded house. Jadi ada keuntungan, ada kelemahannya dari kegiatan seperti ini, karena menggunakan nama besar dari produk yang sudah ada gitu, untuk kegiatan lainnya. Nah, di sini
Branded house ini bisa sifatnya itu adalah corporate branding. Jadi mengatasnamakan corporate-nya gitu kan. Dulu kita kenal ada Rumah Sakit Pertamina. Rumah Sakit Pertamina itu menggunakan, nama dari Pertamina, padahal itu bukan bagian dari bisnisnya. Makin ke kanan itu makin sedikit pengaruh corporate-nya. Nah, mari kita lihat yang kedua adalah sub-brands. Nah, sub-brand ini, sub-brand. Untuk sub-brand ini corporate atau master brand-nya adalah menjadi acuan utamanya. Artinya masih dalam satu produk, satu jenis, masih satu jenis ininya, bidang usahanya itu masih berhubungan gitu, kalau sub-brand, ya. Contohnya itu ada FedEx. FedEx itu ya semacam Tiki-nya Amerika gitu kan, Tiki-nya Amerika. Nama FedEx itu siapa sih yang nggak kenal gitu. Seluruh dunia tahu FedEx FedEx itu. Dia sampai punya pesawat sendiri, kalau teman-teman, apa namanya, pernah nonton dulu, yang apa namanya, yang terdampar di pulau itu, saya lupa nama judulnya, filmnya apa namanya, Hollywood itu, betapa terkenalnya merek ini, merek FedEx. Kemudian dia apa namanya, mendiferensiasi, dia melakukan rebrand atau, apa, memberikan merek lain pada kegiatan pengiriman barang juga, tapi yang bukan menggunakan pesawat terbang, di apa namanya, di daratan gitu. Namanya FedEx Ground. Nah, itu artinya kalau sub-brand ini masih berkaitan dengan core bisnis dari, main brand-nya, ya. Apa tujuan dari sub-brand ini? Adalah untuk, to transfer the positive image of reliability and, timeliness associate. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh FedEx ini adalah untuk memberikan image yang sama dengan FedEx, ya kan, bahwa kalau ada kita mendengar kata FedEx Ground, artinya ada sesuatu yang bersifat reliability, dapat dipercaya seperti brand utamanya. Kemudian timeliness-nya itu ketepatan waktunya juga sama gitu. Nah, ini yaitu apa namanya, FedEx Ground ini juga walaupun dia memakai nama FedEx, tapi dia juga, eee, memberikan layanan yang lebih murah dan untuk kegiatan pengiriman barang yang dalam paket yang bersifat kecil, small package lah gitu. Kemudian untuk kegiatan, apa namanya, air service-nya itu, pengiriman barang laut udara itu, si FedEx itu juga melakukan, membuat sub-brand lagi namanya FedEx Express. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan ya, ada branded house, ada sub-brand. Ini, apa namanya, corporate branding-nya ini masih kuat di sini. Dua dua brand ini masih kuat corporate brand-nya, ya. Pengaruh brand perusahaannya itu masih kuat. Kita masih kenal siapa siapa induknya, itu intinya kalau di sini ya, di spektrum yang ini. Kemudian kita semakin ke kanan, ke sini, semakin berkurang corporate branding-nya, semakin sedikit pengaruh brand dari, corporate-nya. Bahkan orang-orang lebih kenal mereknya daripada, siapa pemiliknya ya, kalau makin ke kanan ini. Itu namanya endorse brand. Nah, di sini di endorse brand ini, nama brand-nya itu, di produk brands itu masih sudah dominan ya, sudah dominan. Tetapi masih sedikit mencantumkan nama, corporate-nya, ya. Mas ini nanti ada contohnya. Kemudian ini digunakan oleh banyak hotel. Contohnya misalnya, eee, ini hotel di luar negeri, Intercontinental, orang-orang sudah orang-orang tahu, mana itu hotel Intercontinental. Nah, tapi anaknya pun juga terkenal gitu kan.
managed by Intercontinental, ada Crown Plaza Hotel, ada Holiday Inn, ada juga di Indonesia ini. Kemudian ada Grup Accor kalau di hotel itu. Orang kan nggak begitu familiar dengan Grup Accor. Ya tahu, masyarakat juga tahu ada Grup Accor, tapi orang lebih tahu Ibis, lebih tahu Novotel gitu. Mercure itu lebih lebih dominan, tetapi masih masih ada sedikit, apa namanya, masih ada sedikit brand dari perusahaannya itu masih dikenal sama orang. Itu namanya endorse brand. Kalau kita timbang, orang-orang lebih kenal brand merek dagangnya atau merek perusahaannya. Endorse brand ini orang-orang lebih kenal, eee, merek dagangnya, ya. Kalau di sini tadi sudah sangat terkenal merek dagangnya, semakin sini udah semakin melemah. Ini kita masih kenal Virgin, kemudian FedEx masih kenal. Di sini sudah brand dagangnya lebih terkenal daripada perusahaannya. Kalau sampai sini, house of brand nama istilahnya. House of brand itu ada di spektrum yang sudah ke arah individual product branding. Artinya yang pemilik dari brand itu sudah nggak terkenal lagi, tapi brandnya terkenal. Sekarang saya tanya ke teman-teman di sini, Pilza, apakah Pilza tahu, KFC? Atau Reza lah, Reza tahu KFC kan? Pasti semua orang tahu kan KFC. Tapi siapa pemilik KFC? Kalau di dunia ini, yang punya brand-nya itu siapa? Nggak tahu pasti, jarang ada yang tahu. Nah, itu strategi yang digunakan oleh Yummy Brand. Yummy Brand namanya pemilik, KFC itu. Dia setelah kita buka, apa namanya, informasi mengenai Yummy Brand, baru ketahuan Yummy Brand itu membawahi siapa aja. Ada Taco Bell, ada Pizza Hut malahan di Indonesia. Nah, artinya kalau individual product branding ini, kita lebih kenal brand-nya daripada pemilik perusahaannya, semakin ke kanan, ya. Nah, kalau misalnya contohnya ini, kita lihat KFC ya, KFC di sini melakukan strategi house of brand namanya. Ingat teman-teman istilahnya nanti saya tanya dijawab dalam istilahnya dalam bahasa Inggris kan ini bahasa marketing, ya. Mulai dari branded house, kemudian sub brand, kemudian endorse brand, kemudian house of brand. Nah, kalau kita tanya Pizza Hut, semua orang Indonesia tahu. Semua orang Indonesia tahu Pizza Hut. Tetapi brand utamanya itu apa? Nggak tahu. Karena itu strategi mereka lebih mengutamakan membranding merek dagang-dagang ini daripada membranding perusahaannya. Kalau dulu si Yummy Brand ini punya AW ya, cuma beberapa tahun itu sudah dilepas AW-nya. Itu strategi branding dari perusahaan. Nah, ini kan KFC and Pizza Hut are just some of the few popular fast food brand under Yummy Brand. Yummy Brand-nya nggak ada yang tahu. Hanya orang yang belajar marketing aja yang tahu Yummy Brand. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu yang memegang lisensi KFC itu adalah PT Fast Food Indonesia, punya keluarga Galail. Orang-orang nggak tahu, nggak peduli itu perusahaannya siapapun yang ada di belakang itu. Paling tahu pemiliknya mungkin karena sering terkenal atau sering di-endorse sama brand-nya itu untuk menjadi pembalap. Tapi siapa sih yang punya KFC di Indonesia yang beli master franchise-nya dari Yummy Brand Amerika Serikat? Nggak ada yang tahu. Yang punya tahu, tapi nama PT-nya yakin namanya PT Fast Food Indonesia. Nah, di sini house of brand ini tidak apa namanya? Artinya nama perusahaannya itu tidak penting gitu. Yang penting merek dagangnya. Ya kalau Indomie misalnya, Indomie orang-orang pada tahu. Ya tapi Indomie itu so-so lah, kita masih kenal yang namanya Indofood gitu kan. PT Indofood sukses makmur. Sampai di sini teman-teman paham kan? Strategi branding kan? Paham. Nah, terserah teman-teman nanti mau pakai strategi branding apa. Kalau sudah Tapi dengan catatan teman-teman, jarang ada brand itu yang langsung menjadi apa namanya dikenal. Tiba-tiba dalam waktu dekat gitu, dalam waktu
singkat, jarang, kecuali itu produk IT yang benar-benar terspesialisasi. Jadi teman-teman harus bangun brand itu dari bawah. Teman-teman ada namanya yang bagus brandingnya itu, ada namanya Sambalaya. Pernah dengar nggak Sambalaya? Itu sekarang sedang naik daun ya. Dari asalnya itu dari Purwokerto itu. Nah, Sambalaya itu melakukan terus membuat anak-anak perusahaan-perusahaan di bawahnya itu, sampai ada bubur apa namanya itu, terutama di daerah Jogja, Purwokerto, dan itu sampai menjadi menjadi pembicaraan seru lah di kalangan pebisnis muda gitu. Nah, dia melakukan strategi yang namanya ini, strategi branded house. Sorry, bukan branded house, sub-brand sub-brand. Sub-brand ini artinya masih di satu core bisnis. Kalau branded house ini sudah di luar core bisnis. Misalnya, tadi saya contohkan UNJ itu core bisnisnya tadi pendidikan, dia bikin hotel Navara misalnya, itu kan di luar core bisnisnya. Kemudian setelah itu kita akan belajar mengenai membangun brand equity, ekuitas, nilai dari brand itu sendiri. Teman-teman tahu ya bahwa brand itu bisa diperjualbelikan dalam bentuk franchising. Nah, brand ini teman-teman sebagai ilustrasi ya, KFC itu membayar biaya dari brand KFC, si PT Sport Indonesia membayar sekitar 300 miliar setiap tahun. Bayangkan saja kalau sudah punya nama itu, tanpa bekerja pun mereka sudah dapat uang 300 miliar per tahun atau 30 juta dolar tanpa bersusah payah gitu. Itulah kekuatan sebuah brand. Nah, ini kita juga di bab yang sama kita belajar mengenai membangun brand equity, ekuitas atau nilai uang dari sebuah brand itu. Untuk membangun sebuah strong brand atau brand merek yang kuat, kita harus mengerti bagaimana kontribusi dari brand equity. Apa itu brand equity? Brand equity adalah nilai premium value dari sebuah brand, ya. Kalau kita melihat nilai premium itu, kalau dalam bahasa bisnis keuangan itu disebut dengan goodwill. Ya, nanti teman-teman silakan mendalami apa itu goodwill, ya. Brand equity ini adalah additional amount, suatu nilai tambah di mana customer itu mau membayar lebih pada jasa yang bermerek, ya. Di, di mana pembayaran yang dilakukan oleh customer ini lebih mahal daripada uh, jenis yang sama, similar services. Bayangkan saja teman-teman itu di usaha sejenisnya itu bisa makan di restoran gitu kan. Makan di restoran itu antara makan di maaf kata itu Sabana dan KFC. Sama-sama ayam. Kemudian menu yang dijual KFC Indonesia itu adalah menu ayam ayam crispy-nya itu bukan dari Amerika tuh, bukan 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 menu asli KFC Amerika, tapi pengembangan di Indonesia. Hampir sama lah apa yang menu ayam crispy-nya KFC dan Sabana, tetapi harga KFC itu bisa 30-40% lebih mahal. Nah, apa yang dicari teman-teman makan kalau sekedar untuk menikmati jasa makanannya saja gitu kan? Tentu yang dibeli brand-nya. Brand image itu akan mengandung nilai premium. Di dalam brand itu sudah terkandung banyak hal. Kenyamanan, keamanan produk, kemudian higienisnya dan sebagainya. Dan membangun brand ini tidak mudah. Perlu waktu, jam terbang, dan benar-benar spesialisasi yang tinggi. Ini adalah beberapa hal terkait dengan bagaimana 6 kunci sukses dalam membangun brand. Yang pertama,
company presented brand, merek yang disajikan perusahaan. Yang utama di sini kita harus membangun fasilitas fasilitas jasanya, kemudian advertising. Advertising ini sekarang semakin mudah orang-orang dalam membangun brand ya. Masalah pertama ini sudah semakin murah. Company presented brand ini sudah semakin murah karena sosial media yang mengurangi cost of advertising itu saat ini. Jadi teman-teman bisa membangun brand di apa namanya, di-endorse sendiri, kemudian dipasarkan sendiri, itu lebih murah daripada zaman dulu harus lewat televisi, lewat radio, segala macam. Jadi yang nomor satu, company presented brand ini perusahaan itu harus melakukan hal seperti advertising, service facilities, dan personil. Kemudian external brand communication. Ini komponen yang kedua adalah external brand communication. Dari ini teman-teman melakukan apa namanya, membangun image sehingga orang-orang itu akan cerita dari mulut ke mulut. Misalnya contohnya, biasanya, restoran itu, jasa restoran, jasa hotel itu sangat terpengaruh sekali dengan external brand communication ini. Wah, tempat makan di sana enak gitu kan, pelayanannya ramah, kemudian makanannya higienis, enak. Nah, external brand communication ini harus dibangun dari kualitasnya. Ini tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu sekali melakukan komunikasi yang buruk terhadap masyarakat atau terhadap konsumernya atau customer-nya atau nama baiknya tercoreng misalnya, dia 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 itu nggak bisa sulit untuk memulihkan karena ini bersifat eksternal. These are outside of the firm control, ya. Ini. Kemudian yang ketiga itu customer experience with the company. Nah, jadi di sini bagaimana sih pengalaman atau pengalaman yang diberikan oleh perusahaan itu terhadap konsumennya. Bagaimana sih jadi ketika konsumen itu bisa mendapatkan pengalaman yang baik, pelayanannya baik, dapat sesuatu yang berkualitas tinggi misalnya contohnya kedai kopi. Kedai kopinya punya nilai lebih, tempatnya nyaman, kopinya enak, pengolahannya bagus, mengerti kemauan konsumen, menyediakan kopi-kopi yang sesuai, misalnya ada orang yang sakit MAH misalnya, diberikan yang low acid coffee gitu kan. Sehingga yang menggerakkan perusahaan itu untuk nomor 3 ini adalah konsumennya sendiri. Yang disebabkan oleh experience-nya dia terhadap pengalaman dia menggunakan jasa dari suatu perusahaan itu. Jadi customer-nya goes through when they patronize atau disupport oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu, komponen keempat dalam membangun brand itu adalah brand awareness. Adalah the ability to recognize, adalah kemampuan untuk mengenali dan recall sebuah brand ketika dengan tanda-tanda tertentu ya. Jadi dengan tanda-tanda tertentu itu akan mudah dikenali atau dan mudah mudah disebut gitu, brand awareness ini. Ada clue-nya atau sinyalnya. Jadi kalau kita brand-nya itu mudah disebut, misalnya contohnya apa itu, ya KFC, McD itu mudah mudah sekali brand awareness-nya itu. Kalau kita bicara bicara Pizza Hut ya jual pizza. Kalau ya seperti itulah brand awareness. Kemudian brand meaning, arti dari sebuah brand itu kita harus, lebih mudah dikenali atau ketika teman eee, melihat suatu brand itu, orang langsung tahu gitu, bahwa dia jual apa, produknya seperti apa. Apa yang ada di benak konsumen ketika brand tersebut disebut, itu kan brand meaning, ya.
Contohnya kalau di ini, misalnya saya tanya ke siapa nih, saya tanya ke Reza tuh, Lion Air apa yang ada di benak, Reza kalau sebut Lion Air? Mewah gitu Pak dia. Lion Air itu artinya, apa namanya, perusahaan penerbangan gitu kan, murah gitu, ya kan? Sudah ada di ingatan orang bahwa itu murah, itu segi positifnya. Segi negatifnya misalnya mungkin tidak seperti Garuda yang tepat waktu, misalnya seperti itu. Baru yang keenam itu, ketika semua hal-hal ini sudah dilakukan, baru kita bisa membuat yang namanya goodwill atau brand equity. Brand equity ini the degree of marketing advantage that a brand has over its competitor. Jadi ketika kita sudah melakukan 5 hal ini terhadap brand kita, baru kita bisa membangun brand di mana brand ini itu bisa membuat perusahaan kita itu dengan strategi marketing tertentu berada di atas kompetitornya, ya. Usaha boleh sama misalnya kan, tapi brand kita bisa suatu brand itu bisa lebih lebih apa namanya, lebih dikenal, lebih mahal, dan lebih laku dibandingkan, kompetitornya. Nah, ini ada gambar, we can see that a company marketing and external communication have to build a brand awareness. However, it is the customer actual experience with the brand that is more powerful in building brand equity. Dalam membangun brand equity ini tidak terlepas dari customer actual experience. Teman-teman kalau punya pengalaman baik terhadap suatu brand, itu akan tertanam dalam ingatannya bahwa brand itu bagus dan saya akan datang lagi membeli brand tersebut gitu. Jadi tidak terlepas dari customer. Jadi kalau kita bicara masalah brand equity, yang mengendorse-nya itu adalah siapa? Yang mengendorse itu adalah customer. Customer actual experience, pengalaman benar-benar pengalaman nyata dari sebuah konsumen. Tidak bisa dibuat-buat itu. Kita bilang makanan kita enak, kalau kata konsumennya nggak enak, tentu akan tersebar nanti makanannya kurang enak, tempatnya kurang bersih gitu. Sehingga brand equity kita itu akan menjadi lemah, kalah dari kompetitor. Ini tadi tahapan-tahapannya, self-paced branding model, the board arrow represent strong relationship and the. Nah, kalau yang ini, kalau yang apa namanya, untuk membangun, apa ini jalan nanti nanti teman-teman ketiga tingkat itu, penelitian akan diberikan beberapa metodologi ya untuk melihat hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana membangun brand equity. Nah, kalau yang hitam ini, yang hitam tebal ini, itu memiliki hubungan langsung, strong relationship. Sedangkan yang, dot itu, dot, garis putus-putus, itu menggambarkan, lemahnya hubungan. Nah, mari kita lihat satu-satu. Company presented brand, tadi sudah saya jelaskan, yang sudah jadi apa namanya, si company ini membangun brand-nya awal-awal gitu kan, dengan melalui advertising, membangun service facilities-nya, dan melatih personilnya dengan baik. Nah, dia akan berpengaruh secara langsung atau secara kuat pada brand awareness, ya. Brand awareness tadi sini, the ability to mengenal dan gampang untuk disebut, gampang untuk diingat nama nama dari brand tersebut. Nah, itu langsung apa namanya, mempengaruhi langsung brand awareness, kemudian secara tidak langsung atau secara lemah berpengaruh pada, eee, brand meaning, si ini, yang langsung berpengaruh terhadap brand meaning itu adalah customer experience with company. Ini kita lihat di sini pengaruhnya sangat kuat. Nah, ketika customer experience with company ini dibangun, mendapatkan tempat di hati konsumen, maka brand meaning-nya akan terbentuk karena berpengaruh secara langsung. Ketika ini dibentuk, jalur ini, maka secara langsung akan
membangun semuanya sebuah yang namanya brand equity. Brand equity itu nanti saya tunjukkan berapa harga sebuah brand equity ini yang harus dibayar. Sangat mahal, teman-teman. Tanpa hanya menjual brand saja itu hasilnya sangat tinggi, ya. Sampai di sini paham, teman-teman? Sedangkan external brand communication ini external brand communication ini pemasaran atau diomongkan dari mulut ke mulut secara umum gitu kan, atau di luar kontrol perusahaan sebenarnya itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap brand awareness dan berpengaruh secara tidak langsung juga terhadap brand meaning, ya. Jadi kalau membangun brand equity ini jalur bawah ini, tapi teman-teman juga harus mengenal ini hasil penelitian ini, ya. New service development, pengembangan jasa baru. Slide kita tuh sampai 20-an. Oke. Bagaimana kita membangun jasa baru di sini? Ini ada beberapa hierarkinya dalam membangun brand baru atau sebuah pelayanan baru atau jasa baru. Di sini di buku disebutkan bahwa there are many ways for a service provider to innovate. Nah, jadi di sini kan ada banyak cara bagi service provider atau penyedia jasa untuk berinovasi dalam membangun jasanya atau perusahaan jasanya. Nah, di sini di buku We Identify itu ada 7 kategori yang diidentifikasi oleh peneliti yang dirangkum dalam buku pada bagaimana membangun sebuah jasa baru. Mulai dari simple style, ada simple style namanya, sampai ke major innovation. Jadi yang disebut dengan development new service ini adalah bagaimana perusahaan itu melakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan ini brand equity, ya, untuk mendapatkan tempat di hati konsumennya atau membuat produknya atau jasanya itu lebih laku lagi gitu. Nah, ada 6 hierarki yang ada 6 jenis lah gitu dalam membangun new service ini. Yang pertama style change, represent the simple style type of innovation. Yang pertama itu yang paling mudah untuk dilakukan oleh perusahaan itu adalah merubah stylenya. Merubah stylenya, di mana di sini itu tidak ada perubahan pada proses dan kinerjanya. Ya, ini ada contohnya. However, bagaimanapun perusahaan-perusahaan yang melakukan hal ini simple type of innovation atau style change ini atau perubahan stylenya itu adalah biasanya itu akan lebih mudah dilihat oleh konsumennya. Kemudian menciptakan create fun, membuat jasanya itu lebih menarik gitu. And may serve to motivate employee atau perubahan itu digunakan untuk memotivasi karyawannya. Ini kita lihat hal-hal yang bersifat style change. Style change ini adalah yang pertama, contohnya meredesain retail branch-nya agar lebih menarik layout-nya gitu kan. Kalau kita lihat itu Indomaret itu kalau teman-teman sadar ya, itu beberapa kali mereka merubah pola tempat produknya agar orang-orang tidak bosan. Itu namanya simple simple style aja. Kalau biasanya tempat minuman di sebelah kanan, ditaruh di belakang, kemudian produk-produk grocery itu diubah tempatnya dengan Indomie, itu sering banget terjadi. Kemudian di sini juga website-nya juga diubah, sumber informasinya dibuat lebih menarik lagi. Bayangkan teman-teman kalau misalnya mencari informasi mengenai entertainment atau apapun tempat liburan segala macam, kalau website-nya itu biasa-biasa saja, tentu akan bosan gitu kan. Makanya harus dilakukan penyegaran-penyegaran di sini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan style change ini adalah merubah uniforms atau seragam dari karyawan. Ini juga sangat berguna. Semakin menarik seragamnya, maka akan semakin menarik perhatian dari konsumen. Ini hierarki yang pertama ya.
yang paling mudah dilakukan perusahaan adalah style change atau merubah stylenya. Kemudian hierarki yang selanjutnya adalah eh, service improvement, meningkatkan pelayanannya, tingkat pelayanannya. Ini are the most common type of innovation. Ini apa namanya yang sering sekali inovasi-inovasi yang dilakukan yang paling sering dilakukan oleh perusahaan. Ini termasuk di dalamnya juga ada small change yang tadi ya style itu ini lebih tinggi dari style lah. Ada perubahan kecil. Ya tadi stylenya itu perubahan sangat kecil, ini perubahan kecil gitu. Terhadap performance, kalau tadi performance itu tidak diubah, prosesnya juga tidak berubah, sekarang sudah mulai diubah merubah performance pada current produknya, pada produk saat ini. Style-nya itu udah mulai apa namanya, performance-nya yang diubah. Ini contohnya, ini termasuk yang terkait dengan improvement to either peningkatan core of product. Core of product kemarin teman-teman sudah belajar mengenai apa namanya, bunga jasa ya, atau to existing supplementary service, meningkatkan core produknya atau meningkatkan jasa-jasa pendukungnya. Ini contohnya, ada Litmar Hotel di Stockholm has a series of buttons where passenger can choose their music from a choice of garage. Ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa lainnya juga, selain hotel juga banyak di perubahan-perubahan yang dilakukan. Misalnya teman-teman ada dulu hotel, misalnya hotelnya biasa saja, bintang 3, kemudian dia merubah sedikit perubahan performance-nya. Misalnya dia berikan burung-burung di situ, ditambahin burung-burung. Kita kenal ada hotel Aviary ya di sana di Bintaro, itu hotel bintang 3 atau bintang 4 gitu. Ada banyak sekali burung-burung di sana. Itu memberikan pengalaman terhadap konsumennya. Yang diubah di sini bukan core produknya sebenarnya, tapi itu existing supplementary service-nya, entertain-nya yang diubah gitu. Ya. Kemudian hierarki yang ketiga adalah supplementary service innovation. Jasa-jasa pelengkapnya itu yang ditingkatkan, yang diubah dengan cara menambah fasilitas baru atau meningkatkan elemen-elemen fasilitas yang dari 8 tangkai bunga kemarin, 8 kelopak bunga itu, menambahkan elemen-elemen to an existing core service. Ini sudah mulai apa namanya, sudah mulai sedikit besar perubahannya. Hal ini akan berdampak secara signifikan atau merubah secara signifikan supplementary service-nya itu. Contohnya di sini ada low tech innovation for an existing service can be as simple as adding parking at a retail. Misalnya tadinya tidak ada tempat parkirnya, ditambahin tempat parkirnya gitu. Simple aja itu. Kemudian misalnya tadinya rumah makannya itu ramai tapi cuma bisa motor gitu. Dia menyewa lahan di sebelahnya itu untuk dijadikan tempat parkir. Kemudian ada simple lagi, tadinya dia nggak harus pakai uang cash. Perubahan-perubahan ini kemudian dia sebentar ya. Ini perubahannya sudah mulai apa namanya, sudah mulai memerlukan biaya gitu, biaya yang lebih besar. Nah, ini contohnya, ada contoh di luar ini. Tadi sudah saya jelaskan contohnya. Nah, ini tadi. Oh, Aviary itu masuk ke supplementary service innovation. Contohnya ada hotel Aviary yang ada di apa namanya, yang ada di Bintaro sana itu menyediakan entertain yang lebih gitu. Atau hotel yang ada di apa namanya? Hotel yang ada di puncak itu, saya lupa namanya. Safari ya, Hotel Grand Safari ya. Itu menyediakan binatang-binatang
atau tempat permainan anak-anak yang selalu di-upgrade gitu. Kalau kita lihat selalu di-upgrade menyesuaikan dengan apa namanya, tempat liburan keluarga, seperti itu. Nah, hierarki yang keempat atau tingkatan yang keempat itu sudah mulai memerlukan lagi biaya dan perhatian ya dalam membangun, jasa, itu namanya proses line extension. Apa nama, jalur prosesnya itu ditambah gitu, ya. Biasanya menggunakan, cara-cara baru dalam menyediakan dalam menyediakan atau menghantarkan atau melayani, atau meningkatkan apa namanya, produk atau jasa yang sudah ada. Bagaimana produk yang tersebut di-delivering atau diantar kepada konsumennya dengan cara yang baru gitu, atau lebih cepat, atau lebih ramah. Jadi tujuannya itu adalah untuk menawarkan, hal-hal yang berbeda dan, pengalaman yang berbeda dan kenyamanan yang lebih gitu, pada existing customer-nya, pada konsumen yang sudah ada. Jadi konsumennya itu sudah kenal sebuah perusahaan itu. Nah, dengan proses line extension ini, konsumen yang sudah ada itu, yang sudah atau captive market-nya, kalau teman-teman bahasa marketing itu, captive market-nya itu bisa merasa lebih nyaman. Atau tujuan lainnya itu to attract atau mendatangkan, konsumer baru, gitu kan. Ya, atau mendatangkan konsumen konsumen baru, di mana konsumen ini itu dengan cara-cara lama itu dia kurang suka dengan pendekatan-pendekatan yang lama. Nah, pendekatan baru ini lebih disukai daripada pendekatan lama. Yang pertama, existing customer-nya atau captive market-nya itu senang, lebih nyaman, new customer-nya itu akan lari ke dia, gitu. Nah, ini beberapa hal yang ditambahkan oleh dia dalam, pengembangan, servisnya. Ini termasuk di dalamnya itu ada lower contact, distribution channel to an existing high contact channel. Di sini misalnya tadinya misalnya, ada restoran yang pelayanannya itu lama atau pelayanannya itu dilakukan oleh apa oleh karyawannya, menjadi dia berinovasi untuk menambah layanan yang self service, yang ngambil sendiri gitu. Kayak seperti Hanamasa gitu kan, yang tadinya misalnya dimasakin tuh, ada tukang masaknya di belakang apa namanya, di belakang ada kitchen-nya langsung bersentuhan dengan konsumen. Oh ternyata, mungkin dia rasa lebih baik self service itu akan lebih digemari, gitu kan. Kemudian di sini juga apa, creating online or app-based service delivery. Ini sudah biasa ya, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan membangun apa namanya, online, ordernya. Oke. Kemudian langkah kelima, hierarki kelima, mungkin udah membutuhkan lagi lebih apa namanya, lebih inovatif lagi gitu. Lebih inovatif lagi, yang namanya product line extension tadi proses lain ya, tadi prosesnya yang ditambah, artinya ditambah di sini yaitu ada proses baru, ya, yang tadinya misalnya proses baru yang lebih singkat, pelayanannya lebih cepat gitu, dalam mengantarkan produk. Kemudian yang di sini itu ada produknya, product line extension, adalah, eee, addition to a company's current product line, adalah tambahan untuk, jalur produknya yang sudah ada. Ini contohnya di sini. The first company in a market to offer such a product may be seen as an innovator. Di sini kita melihat bahwa perusahaan pertama perusahaan pertama yang mengenalkan suatu produk itu, misalnya, eee, kita kenal
kopi gula aren ya, walaupun bukan pertama, tapi yang mengenalkan bukan kalau di Indonesia itu bukan pertama ya, tapi yang lebih banyak kita kenal kalau kalau kita mendengar kopi gula aren yang enak itu di mana misalnya, langsung ada di pikiran kita kopi kenangan misalnya seperti itu. Dia sebagai inovatornya, ya. This new service may be target at existing customer to serve a broader variety of needs. Jadi service baru itu bisa ditujukan untuk, existing customer itu ditargetkan at, existing customer to serve a broader variety of needs. Nah, jadi penambahan, produk lainnya itu, penambahan jenis produknya itu agar agar perusahaan ini bisa melayani konsumen yang sudah ada dengan berbagai jenis produk. Yang tadinya cuma jual kopi saja gitu kan, sekarang udah jual banyak hal. Sudah menjualkan misalnya ada apalagi tuh, penambahan produk lain itu ada, tempat minum, ada roti, ada sandwich, segala macam. Itu salah satu bagian dari produk lain, menambah jenis produknya di dalam, core bisnis yang sama. Jadi ini didesain juga untuk, mengatrak atau menarik konsumen baru dengan different needs, dengan kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Tadinya orang di situ cuma datang untuk minum kopi di Kopi Kenangan, kemudian dia menyediakan teh atau menyediakan minuman rasa lain gitu kan. Ada konsumen yang tidak suka dengan kopi, dengan ditambah produk lainnya itu atau produk barulah bahasanya itu, dia menambah mesin untuk membuat, sirup misalnya atau sirup rasa buah, maka dia akan mengatrak orang-orang yang tidak suka kopi, gitu. With different needs dengan kebutuhan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, ini ada contoh juga nih di dalam buku. For example, a restaurant may extend their product line to offer a menu for dogs. Ini hot dog ya teman-teman. Kalau bahasanya di sana bukan anjing. Oh sorry, ini benar anjing. Maaf teman-teman. Ini kemarin sudah saya ceritakan bahwa di Amerika itu kadang-kadang mereka itu lebih sayang ke binatangnya daripada ke anaknya. Nah, ada restoran di beberapa negara itu atau negara-negara barat sana yang menyediakan, tempat untuk makan anjingnya. Dan juga menyediakan menu untuk anjingnya. Jadi mereka melakukan ekstrim product line extension gitu kan. Yang tadinya tidak melayani tempat makan untuk, binatang peliharaan, sekarang dia menambah line baru atau produk lain baru untuk anjingnya. Jadi, so that both kedua-duanya, owner, pemiliknya, tuannya, dan anjing-anjingnya dapat makan malam, dine in, makan di restoran yang sama, ya. Ini contoh ekstrimnya. Bukunya contohnya ekstrim banget gitu. Nah, kemudian hierarki keenam, major process innovation involve the use of new process to deliver existing core product with additional benefit. Nah, di sini itu major process innovation ini sudah menggunakan, proses baru. Proses-proses lamanya itu benar-benar extremely ditinggalkan gitu kan. Oh, kita nggak butuh lagi mesin kopi yang seperti ini karena sudah ketinggalan zaman gitu. Kita akan menawarkan mesin kopi yang rasanya lebih enak, lebih cepat, jadi orang-orang itu tidak perlu menunggu lama gitu. Jadi existing core product with additional benefit, ya. Jadi usahanya masih sama, core produknya masih sama, core produknya ini kata-kata kuncinya, existing core produknya masih sama, tapi yang berubah di sini apa? Prosesnya, proses dalam melayani, ya, yaitu baru, ya. Dengan benefitnya macam-macam, bisa lebih cepat, lebih enak, lebih menarik gitu. Ini contohnya. Online course are transforming higher education using cutting-edge technology such as the internet and smart device. Nah, teman-teman sekarang kalau dulu ya, saya juga pengajar di UT ya, teman-teman. Kalau dulu kalau mengajar atau belajar di UT itu harus datang ke kampus, atau ke kampus apa namanya?
Biasanya yang dijadikan kampus itu sekolah-sekolah SD segala macam, biasanya biasanya mahasiswa kan belajar di akhir pekan, dan sekarang itu sudah ada namanya e-learning. UT itu e-learning-nya itu sudah mencakup di seluruh Indonesia ya. Jadi saya mengajar 4 kelas, satu kelasnya itu ada 50 orang gitu, bayangkan saja. Jadi orang itu bisa kuliah di mana saja menggunakan smartphone-nya, itu bagian dari inovasi, ya. Kalau di UNJ belum mungkin apa namanya, masih menggunakan, pola belajar yang secara tradisional, oke. Kemudian, step yang ketujuh ini atau hierarki yang ketujuh adalah major service innovation. Jadi major service innovation ini are new core product for market that have not been previously defined. Jadi step yang keempat ini adalah menyediakan atau menemukan produk baru yang menjadi core bisnisnya, di mana produk ini tidak pernah dijual oleh perusahaan yang lainnya. Jadi inovasinya benar-benar baru inovasinya, ya. Ini dilakukan oleh apa? Oleh siapa? Oleh Gojek. Benar-benar major service innovation. Ojeknya itu udah ada, tetapi dia menawarkan suatu hal yang baru gitu kan, di mana ojek itu diintegrasikan dengan aplikasi internet, di mana orang-orang bisa, apa namanya, bisa memesan, eee, transportasi lewat handphonenya. Mungkin kalau teman-teman itu kalau saya sendiri mengikuti perkembangannya dari dulu. Teman-teman mungkin ketika teman-teman SMA atau mulai sadar melek teknologi, sudah ada Gojek ini dengan generasi Anda. Tapi di generasi saya melewati, gitu. Jadi di sini itu ada major service, innovation namanya. Pengertiannya adalah new core product for markets, ini kan produk jasa baru, produk inti dari jasa baru yang benar-benar baru di pasarnya, tidak dikenal, that have not been previously defined. Sebelumnya tidak dikenal produk itu, kayak Gojek sebelumnya tidak dikenal, tiba-tiba, apa namanya, melakukan perubahan-perubahan inovasi yang luar biasa gitu kan. Walaupun di luar negeri sana sudah dikenal, tapi di Indonesia baru dikenal. Sebenarnya itu simpel teman-teman. Kita, apa namanya, ketika itu makanya kenapa mahasiswa-mahasiswa itu ketika kalian lulus itu sebaiknya saya dorong untuk belajar di luar negeri. Karena teman-teman tuh melihat masa depan. Contohnya, ketika Nadiem Makarim belajar di Amerika, di Amerika dia menemukan apa? Uber. Artinya aplikasinya itu simple, kita tinggal mencari di mana si pembuat aplikasi ini gitu kan. Ketika datang ke Indonesia, dia lihat prospeknya ini ada ojek nih gitu kan. Kalau kita adopsi apa yang dilakukan oleh Uber di Amerika atau Grab yang sudah lebih dulu ada, kita bawa ke Indonesia, maka akan menciptakan yang namanya major service innovations, ya. Nah, itu sebenarnya simpel di luar, tapi di sini nggak dikenal. Sehingga ketika dia sudah mulai berkembang, merekrut, apa namanya, ahli-ahli IT, ahli-ahli pemasaran, kemudian booming dan menghasilkan banyak sekali, apa namanya, profit bagi perusahaan itu. Nah, kalau contoh Amerikanya ini, contohnya Amazon, teman-teman tahu Amazon ya? Sebentar ya teman-teman. Ya, sebentar ya.
Oke. Oke. Tadi udah major service innovation, contohnya di sini contoh Amerikanya itu adalah Amazon melakukan diversifikasi dengan menyediakan on-demand, computing power and become a leader in cloud computing services. Jadi apa namanya, on-demand computing power itu saya juga kurang mengerti juga, cloud computing services. Kok Amazon melakukan diversifikasi seperti itu ya? Cloud computing itu seperti apa namanya, cloud-nya si Apple, Virgin Galactic and Xcore Aerospace with hope to create suborbital space station. Ah, ini perubahan-perubahan yang belum pernah dikenal sebelumnya, misalnya kan Virgin Galactic ini dan Xcore Aerospace, dia melakukan yang tadinya orang-orang yang datang ke luar angkasa itu adalah para astronot, dia melakukan gebrakan itu dengan apa namanya, mengundang para miliarder-miliarder di dunia yang mau melakukan, apa namanya, perjalanan wisata ke luar angkasa. Luar biasa ya. Tentu di pasar ini have not been previously defined. Tidak dikenal sebelumnya jasa ini gitu. Inovasi seperti ini inovasi yang radikal. Bayangkan aja pertama kali Gojek dikenalkan itu banyak sekali orang yang apa namanya, eee, ada yang menolak, ada yang apa namanya, yang sangat senang sekali gitu kan. Karyawan-karyawan kantoran itu luar biasa senangnya dengan pelayanan seperti itu. Harganya itu tidak di apa namanya, harganya itu kalau dulu tuh suka-suka hati aja kalau kita nanya ke ojek pangkalan. Dengan adanya Gojek itu membuat perubahan besar sampai akhirnya ojek pangkalan itu memusuhi. Gojek zaman dulu itu kalau ada Gojek itu dimusuhi, teman-teman. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh dengan skalanya. Kalau di sini kan kita bicara Virgin Galactic ini luar biasa, nggak mungkin ada di Indonesia perusahaan seperti ini gitu kan, menawarkan, mmm, apa namanya, wisata di luar angkasa sana. Space Adventure, a leading company in the space flight industry, flew the first space tourists on the Russia, Soyuz spacecraft to the International Space Station sudah melakukan apa namanya, ini pelayanannya sejak tahun 2001 gitu, oke. Bagaimana kemudian kita bisa sukses dalam membangun atau mengembangkan jasa baru. Nah, hierarki tadi yang sudah saya ceritakan sebelumnya itu adalah hierarki dari perubahan kecil sampai melakukan inovasi yang menghasilkan produk yang benar-benar baru yang tidak dikenal oleh yang lainnya, ya. Sorry. Ini caranya, yang pertama dengan, melakukan market synergy, itu. Market synergy itu adalah produk baru harus, benar-benar klop atau benar-benar sesuai dengan, existing image perusahaan saat ini, atau expertise, keahlian perusahaan, dan juga, eee, sumber daya yang ada. Contoh produk baru itu apa? Ya yang paling yang suka diubah-ubah misalnya di McD itu kan ada produk-produk baru, tentu masih dalam core bisnisnya, masih sesuai dengan keahlian dari perusahaan tersebut dan sumber daya yang ada. Ada apa namanya, ada bulgogi, kemudian ada ayam rendang segala macam itu masih sesuai dengan apa namanya, dengan, existing image-nya, bahwa perusahaan itu adalah perusahaan ayam, expertise-nya itu dia ahli dalam menggoreng ayam, menjual ayam, kemudian resources-nya, sumber daya, mesin-mesinnya itu ya ditujukan untuk membuat produk itu, gitu.
Nah, di mana market sinergi ini akan membuat it is better than competing product, akan membuat produknya itu dengan melakukan market sinergi lebih baik daripada produk sejenis atau kompetitornya dalam hal terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut bisa bersinergi untuk mengenali atau apa namanya, atau memahami kebutuhan konsumen, ya. Di mana perusahaan itu harus memiliki pemahaman yang baik pada customer-nya, terutama terkait dengan eee, perilaku konsumen, ya. It also received strong support from the firms and its friends during the and after the launch. Itu dalam melakukan market sinergi ini harus benar-benar disupport oleh perusahaan dengan seluruh cabang-cabangnya. Jadi perusahaan induk dan cabang-cabangnya selama produk ini atau jasa yang baru itu dikenalkan sebelum dan sesudah produk barunya itu di-launch atau diluncurkan. Kemudian cara sukses yang kedua, tadi market sinergi, yang kedua organizational factor. Nah, inilah faktor penting, faktor organisasi, di mana dalam suatu organisasi perusahaan itu diperlukan adanya koordinasi antar fungsi, manajemen, teknis, manajemen keuangan segala macam ini harus benar-benar bersinergi dalam apa namanya, di dalam internal perusahaan tentunya kan. Tadi sinergi dengan konsumen, sekarang sinergi dalam perusahaan. Harus lebih apa, strong interfunctional cooperation, kerjasamanya itu harus lebih ditingkatkan, koordinasinya juga begitu. Kemudian organizational factor ini juga bertugas untuk apa namanya, ada suatu untuk mendevelop karyawannya agar memahami betul gitu, kenapa mereka dilibatkan dan kenapa mereka dilibatkan pada suatu produk baru dalam perusahaannya gitu. Jadi personelnya itu harus dilakukan misalnya melalui pelatihan, koordinasi, dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang paling penting di sini. Kalau yang pertama tadi market sinergi, kemudian organizational factor itu perubahan-perubahan organisasi yang menuntut awareness dari personil atau manusia atau pekerjanya di semua level. Kemudian yang ketiga itu market research. Ini faktor yang paling penting. Nah, di mana kita dalam meluncurkan sebuah produk baru itu harus dilakukan secara scientific design dengan mengumpulkan apa namanya, data-data pasar. Nah, di mana studi ini dilakukan pada saat eee, awal dari proses pengembangan. Ya, jadi ketika si pemilik perusahaan atau direktur utamanya itu menginginkan produk baru, produk inovasi yang baru terhadap usahanya itu, dia harus menyampaikan, ide yang jernih, ide yang jelas gitu, idenya bagaimana, baru dilakukan market research. A good definition of the product concept is developed, before undertaking field survey. Jadi, visi dan misi dalam membuat suatu produk itu sangat penting. Konsepnya seperti apa? Tujuannya bagaimana? Gitu kan. Terus pasarnya siapa gitu. Apakah sebelum kita apa namanya, membuat produk ini, apakah adakah gambaran siapa yang akan membelinya? Marketing mix lagi di situ kan. Baru kita terjun ke lapangan atau melakukan survei langsung gitu kan. Agar biaya surveinya itu efisien. Jadi kalau kita udah punya ide yang jelas, visi misinya jelas terhadap produk baru yang akan kita kembangkan itu, kita akan lebih mudah untuk, mmm,
apa namanya, melakukan survei, karena sudah jelas target pasarnya siapa, di wilayah mana gitu kan. Nah, oke teman-teman, itu presentasi dari saya. Saya akan membuka, sesi tanya jawab setelah ini. Sebentar ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya?